konsep bilangan sangat melekat pada matematika sebagai ilmu hitung dan logika. Pembahasan konsep dan struktur bilangan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan mendasar pada pembelajaran matematika, sehingga dibahas dan diperdalam pada setiap fase pembelajaran matematika sekolah, baik di tingkat dasar maupun menengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Kusdianti dari Kelompok Keilmuan Aljabar FMIPA ITB. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi mengenai konsep bilangan. Pembahasan akan dibagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama, kita akan mengkaji bagaimana bilangan berkembang dari bentuk yang paling sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks lagi, sehingga melahirkan konsep-konsep yang baru dan mendukung perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kemudian pada bagian yang kedua, kita akan melihat mengenai konsep bilangan prima, disertai faktorisasi prima dari bilangan bulat, yang nanti akan kita kenal dengan teorema dasar aritmatika. Konsep bilangan prima ini sangat penting dalam perkembangan matematika modern. Bahkan di era sekarang, konsep bilangan prima diaplikasikan pada beberapa bidang yang cukup strategis, contohnya kriptografi, yaitu sistem pengamanan data digital seperti pada perbankan online dan sistem informasi. Secara garis besar, perkembangan bilangan terjadi secara bertahap sesuai dengan kebutuhan manusia. Diawali dengan munculnya konsep bilangan asli yang digunakan untuk mencacah jumlah benda. Dan kemudian bilangan bulat hadir untuk melengkapinya berdasarkan kebutuhan manusia untuk mencatat hutang piutang misalnya. Dan selanjutnya muncul bilangan rasional. Kemunculannya ini berdasarkan kebutuhan manusia untuk membagi suatu benda menjadi pecahan. Dan selanjutnya muncullah juga konsep bilangan real, di mana manusia menemukan bahwa tidak semua bilangan dapat dituliskan menjadi pecahan. Nah, disinilah muncul konsep bilangan irasional yang melengkapi bilangan rasional menjadi bilangan real. Dan selanjutnya, yang terakhir, merupakan himpunan bilangan kompleks yang berkembang dari kebutuhan untuk menyelesaikan persamaan matematika yang tidak memiliki solusi pada himpunan bilangan real. Tetapi perlu diingat bahwa konsep bilangan kompleks ini belum terlalu dikenalkan dan dikaji pada pembelajaran matematika sekolah. Mari kita awali pembahasan kita dari himpunan bilangan asli, yaitu himpunan yang berisikan bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dalam bahasa Inggris, himpunan bilangan asli dikenal dengan natural numbers. Untuk itu, kita tahu bahwa simbol untuk himpunan bilangan asli adalah huruf N yang berasal dari kata natural. Nah, bilangan ini sudah dikenal dan digunakan sejak zaman prasejarah, di mana saat itu manusia memerlukan bilangan untuk mencacah benda-benda di sekitar mereka. Contohnya mencatat hasil berburu, hasil panen, jumlah ternak, juga untuk mengukur jarak dan waktu. Manusia menggunakan goresan di batu, simpul di tali, atau tanda lain untuk menghitung ternak, hasil panen, dan juga benda-benda di sekitar mereka. Jika kita lihat dari operasinya, himpunan bilangan asli ini tertutup terhadap penjumlahan dan juga perkalian, yaitu untuk sembarang bilangan asli A dan B misalnya, kita punya A ditambah B juga merupakan bilangan asli. Begitu pula A dikali B juga merupakan bilangan asli. Tetapi tidak demikian untuk operasi pengurangan. Jika kita punya bilangan A dan B, kemudian kita mengurangkan A dari B, di mana B merupakan bilangan yang lebih kecil dari A, maka hasilnya bukan merupakan bilangan asli. Itulah kenapa himpunan bilangan asli tidak memiliki struktur dalam aljabar. Pada sekitar abad ketiga sebelum Masehi, bangsa Babilonia menemukan konsep dan simbol untuk bilangan nol,
yang kemudian hal ini juga ditemukan ulang oleh beberapa bangsa seperti bangsa Maya, India, dan juga Arab berturut-turut pada abad ke-4, ke-5, dan ke-8 Masehi. Dengan penemuan bilangan 0 ini, pada beberapa buku literatur lain, khususnya buku teori komputer, mereka seringkali menggolongkan bilangan 0 termasuk menjadi salah satu anggota bilangan asli. Selanjutnya, kita akan membahas bilangan bulat atau integers. Konsep bilangan bulat ini muncul saat konsep bilangan 0 dan bilangan negatif telah ditemukan. Kata integer berasal dari bahasa Latin yang artinya utuh atau lengkap. Dengan demikian, kita bisa memandang bahwa bilangan bulat melengkapi bilangan asli dengan adanya bilangan 0 dan bilangan negatif. Simbol untuk bilangan bulat itu adalah Z yang berasal dari kata Zahl atau dibaca Zahl, yang merupakan salah satu kata dari bahasa Jerman yang artinya bilangan. Seperti pada bilangan asli, himpunan bilangan bulat juga tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian. Jadi kalau kita punya sembarang dua bilangan bulat A dan B misalnya, kita jumlahkan A dengan B, itu juga merupakan bilangan bulat. Begitu pula A dikali B juga merupakan bilangan bulat. Dan sebagai pelengkap, dalam himpunan bilangan bulat ini terdapat inverse terhadap penjumlahan untuk setiap anggotanya, yaitu untuk setiap n bilangan bulat, kita bisa mendapatkan negatif n yang juga merupakan bilangan bulat, di mana ketika kita jumlahkan n ditambah dengan negatif n, itu akan menghasilkan 0. Nah, negatif n ini disebut sebagai inverse terhadap penjumlahan dari n. Sebagai contoh di sini, negatif 4 adalah inverse dari 4 terhadap penjumlahan, dan juga 123 adalah inverse atau balikan terhadap operasi penjumlahan dari 123. Nah, dengan struktur ini atau dengan sifat ini, maka Z dilengkapi dengan operasi penjumlahan membentuk suatu struktur aljabar yang disebut dengan grup. Lebih jauh lagi, Z yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian membentuk sistem matematika yang dikenal dengan gelanggang. Selanjutnya, kita beralih pada himpunan bilangan rasional atau rational numbers yang disimbolkan dengan huruf Q. Selanjutnya, kita beralih pada pembahasan bilangan rasional atau rational numbers yang disimbolkan dengan huruf Q. Himpunan bilangan rasional itu terdiri dari bilangan-bilangan yang dapat dituliskan sebagai A per B atau A dibagi B, dengan A dan B-nya merupakan bilangan bulat, tetapi B-nya bukan bilangan 0. Nah, simbol Q ini sendiri itu berasal dari kata quotient yang artinya hasil bagi, dan kita mengenalnya himpunan bilangan bulat ini sebagai bilangan-bilangan pecahan. Pada awal mula kemunculannya, konsep bilangan rasional ini berawal dari konsep pembagian, khususnya dalam kegiatan perdagangan, pertanian, dan astronomi. Dan kemudian konsep bilangan rasional ini sangat penting karena dapat digunakan untuk kemudian menyatakan rasio, skala, proporsi, dan juga persentase. Sebagai pelengkap dari sifat-sifat himpunan bilangan yang sebelumnya, pada himpunan bilangan rasional ini, setiap unsur yang tidak nol memiliki inverse terhadap perkalian. Di sini, misalkan kita punya suatu unsur di himpunan bilangan rasional A per B yang tidak nol, maka kita akan mendapatkan B per A yang juga merupakan unsur dari bilangan rasional yang akan bisa dikalikan dengan A per B dikali B per A itu sama dengan 1. Nah, himpunan atau unsur B per A ini disebut sebagai inverse terhadap perkalian dari unsur A per B. Sebagai contoh, kita punya setengah merupakan inverse atau balikan terhadap operasi perkalian dari 2, dan juga 5 per 3 adalah inverse dari 3 per 5. Dengan adanya inverse terhadap perkalian ini, maka himpunan bilangan rasional disertai dengan operasi penjumlahan dan perkalian
membentuk suatu sistem matematika yang kita sebut sebagai struktur lapangan. Selanjutnya, pembahasan beralih pada himpunan bilangan real atau real numbers dengan notasi huruf R yang berasal dari kata real tentunya. Konsep bilangan real ini mematahkan anggapan para matematikawan saat itu bahwa semua bilangan dapat dituliskan sebagai pecahan. Beberapa matematikawan menemukan bahwa ada bilangan-bilangan yang tidak dapat dituliskan sebagai pecahan. Contohnya misalnya akar 2, pi, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa himpunan bilangan real bisa kita pandang sebagai gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Secara umum, kita bisa menyebutkan bahwa bilangan real adalah bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk desimal. Sebagai contoh di sini, misalnya 3/4 dapat dituliskan sebagai 0,75, kemudian minus 1/3 bisa dituliskan sebagai minus 0,333, dan seterusnya. Dan juga akar 2 dapat dituliskan sebagai 1,4142, dan seterusnya. Himpunan bilangan real bisa dituliskan sebagai bentuk garis lurus, garis bilangan real, di mana pada garis ini setiap titik yang berada pada garis menyatakan satu bilangan, baik itu bilangan rasional maupun bilangan irasional. Dengan sifat-sifatnya yang lengkap terhadap operasi penjumlahan dan perkalian, bilangan real membentuk sistem yang juga merupakan struktur lapangan. Bila kita simpulkan, perkembangan bilangan itu bermula dari bilangan asli, yang kemudian diperluas menjadi bilangan bulat, yang selanjutnya dilengkapi juga menjadi bilangan rasional, dan kemudian dilengkapi bilangan rasional digabung dengan bilangan irasional menjadi bilangan real, yang kemudian juga kita bisa memandang secara keseluruhan ada himpunan bilangan kompleks. Jadi sebagai kesimpulan, perkembangan bilangan itu berawal dari bilangan asli, kemudian berkembang dan dilengkapi menjadi himpunan bilangan bulat, yang selanjutnya dilengkapi lagi menjadi himpunan bilangan rasional, dan kemudian seiring berjalannya waktu ditemukan konsep bilangan irasional melengkapi bilangan rasional menjadi himpunan bilangan real. Dan kita tahu bahwa himpunan bilangan real ini bisa juga diperluas menjadi himpunan bilangan kompleks. Selanjutnya, pembahasan akan kita lanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu mengenai konsep bilangan prima. Bilangan prima ini merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat, tentunya bilangan bulat yang positif. Kita mulai dari pengertian atau definisi bilangan yang membagi. Bilangan bulat A disebut membagi suatu bilangan bulat lain, yaitu B, jika B dapat dituliskan sebagai perkalian A dikali M untuk suatu bilangan bulat M yang lain. Kita bisa menuliskannya sebagai A garis lurus B yang dibaca sebagai A membagi B. Disebut juga A faktor dari B. Sebagai contoh di sini, kita bisa lihat bahwa 2 membagi 10, karena 10 bisa dituliskan sebagai 2 kali 5. Dan disebut juga bahwa 2 adalah faktor dari 10. Beralih pada definisi bilangan prima. Suatu bilangan bulat P dengan P lebih dari 1 disebut bilangan prima jika untuk setiap bilangan bulat A dan B yang lain dengan P membagi A dikali B, maka P membagi A atau P membagi B. Tentunya definisi ini cukup rumit jika dilihat pada aplikasinya di dalam perhitungan, khususnya untuk pembelajaran matematika sekolah. Maka definisi ini bisa kita lihat ekivalensinya pada teori bilangan, yaitu bilangan bulat P disebut bilangan prima jika hanya memiliki faktor yaitu 1 dan dirinya sendiri. Sebagai contoh bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Dan kemudian telah diketahui bahwa terdapat tak hingga banyak bilangan prima.
Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana setiap bilangan bulat dapat difaktorkan menjadi perkalian bilangan-bilangan prima. Berikut adalah dua teorema penting pada teori bilangan yang mengatakan bahwa setiap bilangan bulat yang lebih dari satu merupakan bilangan prima atau perkalian sejumlah hingga bilangan prima. Atau bisa kita tulis di sini, A itu sama dengan P1 dikali P2 dikali P3 sampai Pm sebanyak M bilangan prima dengan masing-masing PI-nya itu merupakan bilangan prima. Nah, penulisan A sebagai perkalian bilangan-bilangan prima ini ternyata tunggal. Ketunggalannya dijamin oleh teorema yang kita sebut sebagai teorema dasar aritmatika. Teorema ini menyatakan bahwa jika kita punya penulisan A sebagai perkalian bilangan-bilangan prima, maka penulisannya itu adalah sama persis. Sebagai contoh, di sini kita bisa menuliskan 15 sebagai perkalian 3 dikali 5, di mana 3 dan 5 merupakan bilangan-bilangan prima, dan penulisannya hanyalah tunggal demikian. Begitu pula contoh yang lain, misalnya 252 hanya bisa dituliskan sebagai 2 dikali 5 dikali 3 dikali 5 dikali 7. Dan yang terakhir sebagai contoh, 60.984 juga hanya bisa ditulis sebagai faktorisasi prima, yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 dikali 11 pangkat 2. Konsep bilangan prima ini sangat penting di dalam teori bilangan, khususnya akan dikembangkan pada pencarian-pencarian hal lain dari bilangan, misalnya FPB dan KPK yang juga dikenalkan pada pembelajaran matematika di sekolah. Sekian pembahasan kita kali ini mengenai bilangan. Kita akan lanjutkan pembahasan materi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.